Shalom Teens, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan kalian di Sunday Service minggu ini. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Sukacita, amin. Mari kita nyanyikan Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhku. Terima sukacita surga. Kita katakan dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh hidup. Amin. Oke, sekarang kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kami mau menyembah-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Hanya Engkau
buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, kami bersyukur. Kami sembah, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Engkau baik Tuhan, oh tiada yang seperti-Mu. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku tak bisa dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, dapati
kasih Tuhan kalau kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami masih boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau dengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak teens. Apa kabar? Pasti semuanya baik-baik ya. Nah, kita bersyukur ya adik-adik bahwa kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, bulan yang spesial ya, bulan yang terakhir di tahun ini ya. Adik-adik, siapkan hatimu ya, duduk yang manis. Jangan main game, jangan sambil tidur-tiduran ya. Jangan juga sambil makan. Kalau ibadah harus menghormati hadirat Tuhan sama seperti saat kita ibadah di gereja. Nah adik-adik, tadi kakak bilang bahwa bulan Desember ini adalah bulan yang istimewa. Why? Kenapa bulan Desember istimewa? Karena kita tahu bulan Desember kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus juga sering disebut dengan hari Natal. Kenapa disebut hari Natal? Hari Natal itu nggak ada di Alkitab adik-adik ya. Kalau you search in Bible, you will not find kata Natal ya. Karena Natal itu adalah bahasa sebetulnya aslinya dari bahasa Portugis, itu artinya kelahiran. Jadi memang tidak salah kalau disebut hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cuma Natal itu sering identik dengan apa sih? Coba kalian pasti bisa jawab di rumah. Ayo jujur, pasti tahu kan Natal itu identiknya dengan apa? Kado Natal, betul. Apalagi? Pohon Natal, betul. Nah apalagi? Pesta Natal. Dan biasanya apalagi ya? Ada snowman, iya kan? Kalau kita ngeliat ada snowman di mall gitu ya, atau kalau kita buka sosmed aja, keluar tuh snowman kalau di bulan Desember gitu ya. Terus apa lagi? Ada satu lagi yang biasanya suka kasih-kasih hadiah, itu yaitu siapa? Santa Claus atau sering disebut Sinterklas. But adik-adik ya, apa ini benar? Tentu saja ini adalah tidak benar ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya semua ini adalah kebiasaan. Kakak mau bilang ya, karena kalian masih kecil ya, kakak pengen menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahwa ini adalah kebudayaan adik-adik, ini adalah kebiasaan yang memang di dunia barat ya. Di Amerika, di Eropa ya, karena bulan Desember itu juga biasanya kan musim salju, that's why ada snowman gitu ya. Dan juga bulan Desember itu biasa ada liburan. Makanya kenapa sering disebut hari Natal itu happy holiday. Ya adik-adik kalau mau ngucapin hari Natal jangan happy holiday, bukan ya. Karena itu bukan untuk menggambarkan sukacita Natal. Itu gak benar ya. Nah adik-adik, jadi kita hari ini harus tahu gitu ya. Apa sih arti Natal yang sebenarnya? Jangan sampai kalian ditipu oleh si iblis. Sehingga kalau udah hari Natal yang diingat adalah kado Natalnya mana, pohon Natalnya mana. Bukan, atau Santa Clausnya mana, bukan sama sekali. Itu salah ya, sehingga Natal kakak mau bilang Natal adalah kabar baik. Christmas is a good news. Natal itu kabar baik, tidak ada hubungannya dengan kado-kado Natal itu ya. Tetapi Natal adalah kabar baik. Kenapa? Mari kita cerita ya. Hari ini kakak mau cerita. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Lukas ya. Di sini kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sebelum ada gambarnya, adik-adik kakak mau bilangin bahwa kisah kelahiran Tuhan Yesus itu tertulis dalam kitab Injil di Matius dan di Lukas. Tetapi kalau kalian baca ya, bahwa kisah ini ditulis saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, kita akan belajar hari ini dari kitab Lukas, yaitu kisah tentang Yusuf dan Maria yang dipilih Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Mungkin boleh dikeluarin gambarnya dulu yang pertama ya. Nah adik-adik, Alkitabnya kalau kita baca dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Tapi kakak gak mau baca semuanya, hanya ayat-ayat tertentu saja. Nah kakak mau cerita sama kalian. Kenapa kisah Natal yang sebenarnya, bukan cerita-cerita yang menyalahgunakan Christmas gitu ya. Tapi ini kisah Alkitab yang sebenarnya.
Adik-adik, Yusuf dan Maria dipilih menjadi orang tua ya untuk bayi Yesus. Dan Yusuf itu tadinya tinggalnya di Nazaret ya. Tetapi karena Yusuf itu adalah aslinya adalah orang Bethlehem sehingga dia harus balik ke Bethlehem. Kenapa? Coba gambar yang tadi tetap ditayangin saja ya. Jadi di sini kisah yang pertama tadi adalah di waktu itu ada sensus penduduk ya, jadi Kaisar Romawi menyuruh orang-orang balik ke kampungnya, artinya mudik ya. Orang-orang harus mudik kembali ke kampungnya, ke kota asalnya ya. Saat itu Yusuf tinggal di Nazaret ya, tetapi dia harus mudik ke Bethlehem. Adik-adik tahu nggak jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 100 km lebih ya. Jadi kalau zaman dulu itu ditempuh dengan naik keledai gitu ya, apalagi Ibu Marianya lagi hamil besar, jadi udah pasti jalannya lambat sekali. Dan itu ditempuh dengan jalan bisa seminggu lebih ya, bisa sepekan waktunya. Walaupun kalau sekarang, coba lihat, kita lihat Google Map ya, coba slide berikutnya. Kalau kita lihat yang sekarang kalau naik mobil, adik-adik biar tahu ya, bahwa dari Nazaret ke Bethlehem itu cuma butuh waktu 2 jam kalau kita naik mobil. Nah adik-adik, namun karena semua orang itu mudik ya ke kota Bethlehem sehingga kota Bethlehem penuh. Karena Yusuf jalannya lambat sehingga dia gak dapet tempat penginapan ya. Jadi karena kota Bethlehem sudah penuh sesak dengan banyak orang ya. Dan akhirnya tetapi bayi Yesus tetap harus lahir. Karena Ibu Maria sudah mengandung, sudah begitu besar kehamilannya sehingga dia harus segera melahirkan. Karena tidak ada penginapan, karena penuh sekali kota Bethlehem hari itu, di minggu itu penuh sekali, sehingga ada satu tempat kita tahu kisahnya ya, bahwa akhirnya Maria melahirkan di sebuah kandang. Sebetulnya Alkitab tidak mencatat itu kandang domba, tetapi di sebuah kandang. Artinya kandang binatang ya. Nah akhirnya bayi Yesus lahir dan malam itu yang kakak mau bilang adalah bayi Yesus lahir tanpa di tengah-tengah pesta. Jadi kalau kita membayangkan bahwa sekarang ini banyak pesta Natal gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau di hari itu maka bayi Yesus lahir tanpa pesta. Di tempat yang sangat tidak layak untuk kelahiran seorang bayi. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya kan? Nah tidak ada yang memperhatikan seolah-olah nothing happen gitu ya. Tapi apa benar demikian? Kok kayaknya ceritanya sedih sekali ya kalau ternyata endingnya seperti itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Allah punya tamu-tamu spesial yang diundang oleh surga untuk melihat dan menyaksikan kelahiran bayi Yesus. Nah adik-adik, Allah mengirim para malaikatnya untuk memberikan undangan, langsung diundang. Karena sedih juga ya kalau kita di sini ya di zaman now ya, misalnya ada keluarga kita yang melahirkan, pasti beritanya langsung cepet banget tersebar ya, pakai sosmed ya, bisa pakai WA, bisa pakai IG gitu ya, atau pakai pokoknya cepet sekali informasinya sehingga orang bisa tahu oh udah lahir ya bayinya ya, yuk kita datang yuk ke sana yuk. Dan orang kalau yang abis lahiran didatengin gitu ya seneng ya, happy ya, apalagi kalau ada yang bawa kado, bawa hadiah gitu ya, senang. Nah bagaimana dengan bayi Yesus hari itu yang lahir? Di tengah malam yang gelap, di tengah kesepian, apakah kejadiannya sedih banget kayaknya ya? Udah lahirnya di kandang domba, gak ada yang datang gitu ya, gak ada yang nyelamatin ya. Tapi tadi yang seperti kakak bilang, Tuhan mengirimkan undangan dulu gak pakai sosmed, tapi kirim langsung malaikat ya. Malaikat Tuhan kirim langsung dari surga, dikirim untuk datengin orang-orang penting. Orang-orang penting, orang-orang kaya, ataukah ke ahli-ahli Taurat, ke imam-imam, ahli-ahli Taurat tuh ahli-ahli agama ya adik-adik. Apakah Tuhan mengirim malaikatnya kepada mereka? Apakah Tuhan mengirimkan undangan itu kepada orang-orang bangsawan? Tidak, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tetapi Tuhan mengirim kepada, coba boleh dikasih lihat. Nah adik-adik kepada gembala. Oh no, siapa gembala? Gembala bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan orang terhormat adik-adik. Tetapi sekumpulan orang yang keberadaannya kurang diperhitungkan. Para gembala yang ada di padang adik-adik kalau kita lihat ya.
Kalau lihat gambar ini ya. Jadi gembala itu waktu dia membawa domba-dombanya ya, itu dia harus berhari-hari tinggal di padang. Karena kumpulan dombanya itu begitu banyak sehingga dia harus mencari padang rumput yang hijau gitu ya. Dan dikasih minum gak mungkin dari rumahnya atau dari peternakannya. Tetapi harus dari sumber air, dari mata air, mungkin juga dari sungai. Sehingga dia harus bawa ke padang rumput yang luas. Sehingga itu harus jauh dari perumahan, jauh dari perkemahan ya. Sehingga dia harus berhari-hari adik-adik mereka harus membawa domba-dombanya. Dan gak cuma itu ya, udah cari misalnya datang jalan jauh ya. Ternyata rumputnya di sini gak bagus, pindah lagi. Dan jalannya harus pelan-pelan karena domba itu bukan kuda. Kalau kuda bisa lari yang kenceng ya, tetapi domba ini kan lambat. Domba itu lemah sekali. Ya, jadi gembala itu harus sabar. Ayo, bahkan gembala itu jalannya di depan ya. Jadi dia harus ngeliatin domba-dombanya. Dan gak cuma itu doang. Apa sih yang dilakukan oleh seorang gembala? Gembala itu tidak boleh tertidur. Ya, karena dia harus jaga dombanya, harus watch, harus benar-benar melihat. Karena jangan sampai dombanya itu dicuri oleh orang jahat. Atau dimakan oleh binatang buas ya. Kalau ini lihatnya kayak pencuri ya misalnya, jangan sampai dicuri. Atau juga ada binatang buas yang berusaha untuk mengambil domba karena domba itu nggak bisa mempertahankan dirinya. Ya, domba itu lemah banget. Nah, tetapi banyak binatang-binatang yang buas yang berusaha untuk ngambil dombanya. Nah, tugas gembala tuh itu perang lawan serigala, perang lawan singa, lawan beruang ya. Itu tugasnya gembala, dia harus mempertahankan karena dia harus mempertanggungjawabkan. Apalagi kalau itu bukan domba-domba milik dia sendiri ya, dia bekerja kepada orang, dia harus benar-benar menjaga domba itu. Nah adik-adik, gembala tidurnya tuh gak nyenyak. Malam hari pun dia harus terbuka matanya, dia harus jagain jangan sampai ada dombanya yang hilang. Jadi pekerjaan menjadi gembala itu gak enak. Jauh dari kenyamanan, jauh dari yang seneng, yang happy, itu jauh banget. Adik-adik, gembala bahkan seperti yang tidak diperhitungkan. Ya, orang sibuk, bahkan gembala itu jauh di padang belantara itu mungkin gak ada yang ingat gitu ya. Ya udah, goodbye gitu ya. Kalau udah datang udah lama, udah berminggu-minggu baru balik gitu. Nah adik-adik, tetapi Allah mengingat mereka. Ini kabar sukacita. Mungkin gembala-gembala itu juga kalau dianya sendirian ya, dia tuh gak bisa tidur adik-adik, dia harus melek gitu yang ngeliatin. Kalau dianya 2 gembala ya bisa gantian, oke kamu gantian tidur. Tapi tidur pun gak bisa nyenyak ya, gembala itu sulit. Adik-adik ini gembala domba ya, apalagi gembala manusia. Nah makanya kita harus support, kita harus dukung gembala kita. Kita harus dukung pemimpin kita, karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya adik-adik, karena gak semua orang bisa jadi gembala. Nah jadinya kalau gembala domba aja susah, capek dan lelah gitu ya. Apalagi gembala manusia. Nah kita harus mendoakan gembala-gembala kita, pemimpin-pemimpin kita. Nah balik lagi ke sini adik-adik. Mungkin banyak orang yang gak ingat para gembala itu. Tetapi Tuhan mengingat mereka ya. Jadi ada kabar baik yang dari sorga yang disampaikan untuk kelahiran yang penting buat dunia ya. Itu disaksikan sama orang-orang yang sepertinya dilupakan. Orang-orang yang sepertinya tidak diperhatikan. Coba kita lihat gambarnya. Tereng, coba keluarin Kak gambarnya Kak. Ya, jadi pada malam itu waktu mereka menjaga domba-domba di malam yang gelap itu. Tiba-tiba Allah mengirim malaikat sorga ya. Untuk menjumpai mereka. Dan mereka namanya juga gembala ya, digelap gitu ya, gak pernah lihat yang seperti ini ya, mereka takut. Yang pertama kali responnya adalah takut, ketakutan gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata jangan takut ya. Kalau di Lukas pasalnya yang kedua ya, ayatnya yang ke-11 mungkin ya. Kemudian dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Adik-adik, ini adalah message yang penting, pesan yang disampaikan
Buat para gembala yang sepertinya tidak diperhitungkan keberadaannya. Tetapi Tuhan mengingat mereka. Dan Tuhan bilang ini sesuatu kabar baik. Seorang juru selamat telah lahir. Adik-adik, dan tidak hanya itu, bukan hanya satu malaikat. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, bahwa Tuhan gak cuma kirim satu malaikat untuk ketemu para gembala. Tetapi mengirimkan sejumlah besar, dan ditulis bukan malaikat, sejumlah besar bala tentara sorga. Wow, ini meriah banget ya. Bisa bayangin ya, dari yang gelap gitu ya, dari yang suasananya sunyi, tiba-tiba ada malaikat bahkan ratusan, bahkan dikatakan sejumlah besar tentara bala surgawi itu datang. Ini sukacita. Kenapa malaikat bersukacita adik-adik? Kenapa surga bersukacita? Yes, karena ini kabar baik, kabar sukacita. Ya, adik-adik waktu engkau mendengar firman Tuhan hari ini, kakak mau bilangin, kabar sukacita ini bukan cuma buat para gembala di zaman Alkitab dulu. Tetapi kabar baik ini juga buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Mungkin saat ini keadaan kita gak baik. Mungkin orang tua kita terkena imbas daripada pandemi COVID-19. Mungkin ada orang tua kita yang pekerjaannya akhirnya di layoff atau di PHK gitu ya, di PHK oleh kantornya sehingga harus di rumah, kemudian usaha dengan cari kerja yang seadanya mungkin, atau mungkin masih kerja tapi gajinya dipotong, sehingga mungkin dia bilang kekurangan, yes, kurang bisa untuk membelikan seperti apa adanya. Atau mungkin juga kau sedang sakit, keluarga lagi sakit, ada orang tuamu yang sakit sehingga butuh biaya yang banyak yang harus keluar. Atau mungkin ada keluarga, ada orang tuamu yang belum percaya Tuhan. Yang mungkin mabok-mabokan, minum-minuman, atau sering gak pulang ke rumah. Gak percaya Tuhan, bahkan sering di rumah papa mama berantem. Adik-adik, hari ini kakak mau bilangin ada kabar sukacita. Natal menceritakan juru selamat. Natal memberitakan ada Savior, ada juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Adik-adik, hari ini memang Natal Teens sudah kita rayakan 2 minggu yang lalu ya. Tetapi karena hari ini masih minggu Natal, kakak mau menyampaikan ini buat kalian. Bahwa jangan sampai kita kehilangan momen Natal itu dalam hidup kita. Bahwa Natal adalah kabar sukacita. Kabar bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan apapun yang menjadi masalah kita. Adik-adik, apapun pergumulan kita beda-beda ya. Setiap keluarga punya permasalahan yang berbeda. Orang tua demi orang tua punya berbeda. Adik-adik sendiri juga berbeda. Jangan dibilang saya masih kecil kak, saya gak punya masalah. Kakak baru dengar berita sebulan lalu ya. Ada anak SMP, teens berarti kan umurnya masih belasan tahun, bunuh diri. Suicide. Bunuh diri anak masih SMP. Kenapa? Karena dia dibully sama temennya. Ya, karena juga dianya merasa kok kayaknya hidupnya tuh gak ada harapan gitu. Kakak juga bingung sih kok masih anak umur SMP punya pemikiran gak punya harapan. Mungkin banyak hal di sekitar kita. Mungkin engkau dalam keadaan yang baik hari ini. Tapi mungkin temenmu yang kelihatannya kayaknya baik-baik saja ya. Tapi mungkin siapa tahu dia sebetulnya kosong hidupnya. Bahwa dia butuh sesuatu. Kayaknya hidupnya kok bosen ya begini terus. Orang tua kayaknya gak jelas. Penghasilannya juga gak ada. Kayaknya tiap hari sama aja stres. Kayaknya setiap hari sama membosankan. Setiap hari bikin saya stres. Apalagi sekarang sekolah dari rumah. Jadi kita bisa tahu keadaan di rumah. Mungkin waktu engkau di sekolah engkau gak bisa ngelihat keadaan orang tuamu. Ya kan di sekolah happy, fun, ketemu sama teman-teman. Tapi waktu di rumah ya. Adik-adik, tapi kakak mau bilang, hari ini adalah kabar baik. Hari ini adalah good news buat setiap kita. Ayo berdoa. Adik-adik, Natal adalah kabar baik. Kakak mau bilangin, kelahiran, kenapa kita merayakan hari Natal? Karena kita merayakan kelahiran Juru Selamat. Kita harus mengingat, mungkin memang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita harus ingat, Natal ini mengingatkan, merenung. Harusnya hari Natal itu bukan pesta-pesta, tetapi merenung. Tuhan terima kasih
karena Engkau memberikan juru selamat bagi hidupku. You are my savior. Bahwa Tuhan adalah juru selamat apapun masalahmu. Ayo adik-adik terus berdoa. Ayo kakak-kakak berdoa. Ayo kakak-kakak semua siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahwa hari ini telah lahir juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan buat kita. Dan dia memang tumbuh besar menjadi dewasa mengajarkan firman Tuhan. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Tetapi kabar sukacitanya adalah Tuhan Yesus tidak pernah mati ya. Dia mati tapi dia bangkit kembali, dia hidup dan dia tinggal di dalam kita. Sehingga segala apapun yang kita butuhkan saat ini, Tuhan bisa mampu menolong kita. Adik-adik, firman Tuhan sharing kakak sampai di sini. Yang kakak mau ingetin sama kalian adalah karena Yesus lahir ada harapan. Karena Yesus lahir ada sukacita. Ingat, Natal artinya juru selamat lahir. Juru selamat itu gimana ya adik-adik ya? Itu namanya juru selamat, udah pasti dia bisa menyelamatkan kita dari semua masalah kita. Asal kita percaya, kita berdoa itu percaya, itu bukti kita percaya adik-adik. Ya, sampaikan semua pergumulan kita sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Dan percayalah bahwa Natal kau gak usah sedih. Bukan karena masalah mungkin. Tapi mungkin karena engkau sedih karena gak bisa liburan. Engkau sedih karena gak dapat kado Natal. Engkau sedih bukan karena gak bisa foto bareng Santa Claus. Bukan. Bukan itu arti Natal yang sebenarnya. Karena Natal, Yesus lahir sebagai juru selamat untuk menolong kita. Makanya kenapa bersukacita, malaikat bersukacita, sorga bergema. Kakak merasakan sukacita Natal gitu loh ya. Jadi merasakan sukacitanya tuh benar-benar sukacita gitu. Karena hidup kita gak cuma sampai di sini ya kan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari adik-adik tundukkan kepalamu. Ya, kakak mau berdoa buat kalian. Kakak mau pimpin juga berdoa. Mari kita berdoa, tundukkan kepalamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini. Apapun yang menjadi bebanmu hari ini. Kalau di masa-masa yang kita masih merayakan Natal. Hari ini Tuhan mau bilang, firman Tuhan berkata, hari ini jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Penolong yang setia, yang sanggup menolong, membela setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Mungkin mereka berdoa Tuhan dengan meneteskan air mata. Mungkin begitu berat yang mereka alami ya Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan dari tempat ini. Mari Tuhan, Engkau menjamah, Engkau Allah yang tidak terbatas. You are the God, the omnipresent God. Engkau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Biar Tuhan Engkau menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menyembuhkan mereka, hati mereka, keluarga mereka. Tuhan tolong mereka apapun yang menjadi masalah dan beban mereka. Bela Tuhan anak-anak-Mu. Karena Engkau Tuhan datang sebagai juru selamat. Dan kami datang kepada Tuhan sebagai juru selamat kami. Bukan kepada yang lain Tuhan. Tapi kepada Engkau juru selamat, sang juru selamat. Biar di Natal ini Tuhan, kami tidak melupakan akan arti dari Natal itu sendiri. Tapi kami ingat Tuhan bahwa Natal membawa sukacita karena kami pasti selamat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu, bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biar Tuhan memberikan kelepasan, kelegaan, pembelaan Tuhan sempurna. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan ibadah hari ini kami menikmati berkat Natal ya Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu akan bekerja dengan dahsyat Tuhan karena firman-Mu berkuasa. Kami akan mendengar kesaksian banyak hal yang Tuhan lakukan buat anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you teens. See you next week.